Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat YouTube semuanya dimanapun Anda berada? Ketemu lagi dengan saya di Art and Craft. Dan tak terasa kita sudah memasuki bulan Ramadan, hari ketiga. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menjalankan ibadah puasa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, di video kali ini saya tidak akan memberikan tutorial atau bagaimana cara membuat kerajinan ataupun karya-karya yang lain. Di sini saya akan sedikit berbicara, sedikit memberikan pengetahuan. Dan akhir-akhir ini saya lagi senang menggeluti dunia fotografi. Dan kemarin saya sudah membuat box sederhana dari kardus bekas untuk fotografi di dalam ruangan. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Sebenarnya dulu saya pernah menggeluti dunia fotografi dan sampai beberapa kali saya mempunyai kamera DSLR dan memakai lensa yang lumayan harganya. Nah, di situ saya berpikir ternyata fotografi itu menyenangkan. Cuman di balik itu ada beban juga, karena kita senang fotografi tetapi tidak ada penghasilan atau tidak menghasilkan. Nah, makanya saya hari ini bikin video ini karena ingin berbagi bagaimana bisa menghasilkan dari sebuah karya foto menjadi rupiah atau uang. Dan saya sudah mengalaminya, dan di sini pun saya masih belajar, karena saya sebenarnya masuk ke dunia microstock, khususnya Shutterstock, itu udah 1 tahun kemarin. Cuman aktif saya upload foto-foto di awal-awal tahun sekarang. Dan alhamdulillah sampai hari ini saya sudah ada sekitar 150-an lebih foto. Dan alhamdulillah sudah ada 2. Waktu itu masih saya upload 35 foto, udah ada yang beli, 2 pembeli atau 2 download. Nah, seperti di sini ada. Nah, itu harganya yang satu standar di Shutterstock itu 0,1 atau 1 sen, dan yang satu lagi itu dengan harga yang lumayan menurut saya, karena itu foto yang menurut saya itu biasa-biasa aja. Itu foto yang seperti tadi dilihat seperti ini, itu foto cukuran jenggot bekas yang saya pakai 2 warna, dan saya simpan di box yang kemarin saya bikin, lalu saya foto. Nah, itu laku $2,85. Dan mulai dari situlah saya semangat untuk terus berkarya dan mengembangkan fotografi. Dan di sini pun saya tidak memakai kamera yang seperti dulu yang pernah saya pakai. Saya seadanya, saya semampu saya, dan apa yang saya punya, apa yang saya miliki sekarang saya pakai. Dan sekarang saya foto-foto itu pakai HP Oppo A16, dan alhamdulillah hasilnya juga tidak terlalu mengecewakan, walaupun tidak sewah kamera DSLR ataupun kamera mirrorless. Nah, untuk itu, jadi buat teman-teman yang senang fotografi, senang foto-foto, ataupun yang banyak stok-stok foto di handphonenya, coba kita belajar bersama, masukin ke Shutterstock. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi, link Shutterstock. Dan untuk cara daftarnya nanti akan saya bikin video lagi setelah video ini, karena ini adalah video pembukaan saya tentang Shutterstock atau microstock.
Nah, mulai dari situlah saya senang, mulai semangat untuk membuat foto-foto. Apapun yang saya lihat, apapun yang saya pegang, apapun yang saya ini, selalu jadikan foto. Dan jujur, itu ada kesenangan tersendiri. Dan mungkin untuk di bulan Ramadan seperti ini, ada baiknya juga. Jadi kita tidak terlalu memikirkan rasa lapar, rasa atau apalah gitu deh. Nah, disitulah kita belajar dan memanfaatkan waktu kita. Di sini juga saya masih belajar dan tidak menggurui atau memberikan wejangan atau nasihat apa. Saya sama-sama belajar. Di sini pun ada teman-teman saya yang suka belajar ke ruangan ini. Ada 2 orang yang suka belajar sama saya, dan dia juga punya konten YouTube seperti saya, Ale Oleh Channel, dan satu lagi Aagani Channel. Dan alhamdulillah Aagani Channel minggu kemarin sudah monetisasi. Selamat untuk Kang Acep, semoga semangat terus berkarya. Dan mereka belajar sama-sama bersama saya di sini. Shutterstock pun mereka sama-sama belajar, karena saya merasa kalau saya bisa memberikan ilmu kepada orang lain, otomatis ilmu saya akan lebih bertambah lagi. Dan insya Allah itu adalah ladang amal buat saya. Insya Allah, amin. Di sini buat teman-teman juga yang mau belajar atau mau sama-sama menggeluti dunia Shutterstock atau dunia YouTube, bisa bergabung dengan saya ataupun japri ke saya atau tulis komentar di bawah ini. Boleh, silakan. Mau bertanya-tanya silakan. Karena saya terbuka dan saya tidak mereka harus bayar, harus ini, harus bawa ini, enggak. Itu saya ridho lillahi ta'ala, karena saya merasa ilmu yang saya miliki, ilmu yang saya dapat harus saya kasih lagi ke orang lain. Nah itu teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya tentang Shutterstock itu nanti akan saya bikin lagi videonya di video berikutnya, dan bagaimana cara nguploadnya. Terus di Shutterstock juga kita jadi tahu gitu kenapa foto yang kita upload itu ditolak, padahal menurut saya itu foto itu udah bagus gitu, tapi menurut mereka masih aja ada, baik itu noise ataupun fokus. Nah di situ kita bisa sama-sama belajar. Untuk yang mungkin pakai kamera DSLR atau pakai kamera mirrorless, mungkin bisa mengatur ya ISO, terus bukaan diafragmanya berapa, ininya berapa, kan itu ada pengaturannya. Tapi yang untuk pakai handphone itu kadang-kadang ya itu seadanya. Tapi kalau misalkan handphonenya udah lumayan agak baru-baru, itu udah lumayan lah kameranya. Tinggal kita bagaimana mengaturnya, terus bagaimana kita ngambil angle-nya, terus bagaimana cara supaya tidak ada getaran ketika jepret gitu kan. Itu kadang-kadang ada getaran. Nah itu yang menjadikan noise atau fokus kita jadi ini. Nah disitulah saya juga beberapa foto awal-awal penolakan, dan awal tahun kemarin pun kenapa saya berhenti, karena yaitu karena dalam upload foto itu saya kok susah banget ya gitu kan, padahal foto ini udah bagus, foto ini udah ini, tapi ya itu karena di Shutterstock itu yang kuratornya itu robot gitu. Jadi otomatis kita upload nanti ada diterima atau enggak gitu kan. Kalau approve itu nanti tanda hijau, kalau not approve nanti ada di situ keterangannya not approve. Ada beberapa keterangan not approve, nanti di video berikutnya nanti akan saya jelaskan. Untuk sekarang saya pengenalan aja apa itu Shutterstock dan atau microstock. Kenapa disebut microstock? Microstock itu karena mikro, kecil ya. Jadi pembayarannya itu kecil. Jadi foto-foto yang kita upload
ada yang beli itu otomatis kecil, tapi tidak selamanya foto-foto yang kita upload itu bernilai kecil. Karena ada juga foto-foto yang saya lihat banyak ya yang sekarang bikin konten tentang Shutterstock. Itu ada yang dihargain sampai $88, $20, $50, itu berapa ada gitu. Jadi tidak selamanya microstock itu nilainya kecil. Dan mungkin untuk saat ini saya juga masih fokus di portofolio saya, karena portofolio saya masih ada 150-an foto. Jadi masih perlu lebih banyak lagi untuk berkarya dalam fotografi, khususnya untuk Shutterstock. Nah, di situ nanti kita akan tahu dan akan merasakan kalau misalkan udah besar, foto-foto kita udah banyak di atas 500.000, itu kan nanti mulailah ibarat kita berjualan. Kalau misalkan produk kita banyak, otomatis si pembeli juga akan bebas memilih. Oh, ini foto ini bagus, oh ini barang ini bagus nih, gitu kan, kayak gitu, seperti itulah. Jadi portofolio Shutterstock juga sama gitu, harus kita lebih perdalam lagi, lebih bagus lagi kita berkaryanya, lebih semangat lagi. Dan yang paling penting itu konsep dan ide-ide kita yang kadang-kadang di Shutterstock itu saya pernah ngelihat foto yang laku, apa ya, foto yang menurut saya itu nggak inilah ya, dia moto gelas plastik di atas kereta gitu, dia foto ternyata laku. Oh, ternyata tidak semua foto kita harus apa bagus atau apa gitu. Yang penting kita upload dulu terus di approve. Itu yang paling penting, approve-nya itu. Karena di Shutterstock itu approve-nya itu yang menurut saya susah gitu. Karena bukan saya sendiri yang ngerasain, fotografer profesional pun sama. Mereka fotografer yang udah terbiasa memakai kamera DSLR, terus udah biasa motret, udah lama juga motretnya, itu sama juga mengalami penolakan. Nah, disinilah kita sama-sama belajar untuk mengembangkan. Dan saya selalu berpikir ini adalah fotografi, itu adalah hobi. Hobi itu harus menghasilkan. Makanya saya berpikir bagaimana kesenangan saya ini harus bisa menghasilkan. Nah, disinilah saya berpikir, oh ini ada ini nih. Sebenarnya bukan Shutterstock aja, banyak lagi microstock yang lain seperti Adobe Stock, Dreamstem gitu, banyak lebih dari 5 atau 10-an ada. Jadi untuk saat ini saya fokus dulu di Shutterstock, karena Shutterstock menurut saya agak menantang juga sih, karena untuk approve aja saya susahnya minta ampun gitu. Oke. Mungkin di video selanjutnya nanti akan saya lebih jelaskan lagi bagaimana cara daftarnya, terus bagaimana pembayarannya, dan melalui apa pembayarannya. Nanti akan saya lebih ini lagi. Dan saat ini saya cuma memperkenalkan bahwa di dunia fotografi itu bisa menghasilkan, dan foto-foto kita yang kita simpan di galeri kita bisa kita upload dan mudah-mudahan di approve, dan siapa tahu ada yang membelinya. Dan nanti di video berikutnya juga nanti akan saya jelaskan bagaimana menjual foto komersial, editorial, dan lain sebagainya. Oke, itu mungkin dari saya. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Karena di sini juga saya masih belajar dan terus menggali ilmu yang tentang fotografi dan microstock. Oke, terima kasih, dan jangan lupa selalu gunakan masker apabila keluar karena pandemi masih ada. Dan untuk teman-teman YouTube yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga diberikan kesehatan, kesabaran dalam menjalankannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif, jepret, jeprut. Bye-bye.